Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Ilham Vertomiza, guru produktif multimedia. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Jangan lupa di akhir video yang kalian kerjakan adalah tugas yang saya berikan. Kemudian dan juga buat rangkuman dari video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi berikutnya. Poin B, algoritme. Apa sih algoritme itu? Algoritme berasal dari kata algorisme, yaitu cara memecahkan atau menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan juga logis. Istilah logis atau logika identik dengan akal atau dapat diterima secara ilmiah. Jadi sekali lagi, algoritme berasal dari kata algoris, yaitu cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan juga logis. Kemudian yang adik-adik harus perhatikan, istilah logis ataupun logika itu identik dengan kata atau identik dengan akal sehat. Ya, atau dengan kata lain itu bisa diterima secara ilmiah. Jadi itu definisi dari algoritme ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, setelah menonton video ini, silakan berikan atau ajukan pertanyaan di WA secara pribadi ya. Berikutnya, ada 3 standar penulisan algoritme, yaitu yang pertama menggunakan natural language atau bahasa alami. Ya, natural language itu bahasa Indonesianya adalah bahasa alami, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi langkah pertama untuk penulisan algoritme itu menggunakan natural language atau bahasa alaminya. Adik-adik bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi jangan menggunakan bahasa daerah masing-masing ya, nanti kebingungan orang yang membacanya. Yang kedua, menggunakan flowchart. Nah, flowchart itu apa? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan pseudokode. Menggunakan notasi pseudokode. Langkah ketiga ya. Oke, kita masuk lebih lanjut lagi. Yang pertama tadi, langkah pertama penulisan algoritme itu menggunakan natural language atau bahasa alami. Ya, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang sudah seperti Bapak sebutkan tadi ya. Ini contohnya, keuntungan dan juga kerugian menggunakan natural language atau bahasa alami. Keuntungannya, strukturnya sederhana dan mudah dalam menulisnya. Namun, kerugiannya, gaya penulisan setiap pemrogramer itu tidak sama, sehingga pemahaman atau pembacaan algoritme oleh orang lain itu menjadi sulit. Yang dimaksud dengan pemrogramer itu adalah orang yang membuat suatu program atau membuat suatu, ini dalam konteksnya algoritme, itu disebut pemrogramer. Keuntungan berikutnya menggunakan natural language, yaitu tidak memiliki standar khusus dalam penulisannya, sehingga memudahkan orang mempelajarinya. Kerugiannya, yang kedua, jika kasus yang diselesaikan cukup kompleks, algoritme menjadi sangat panjang sehingga kurang efisien. Keuntungan yang ketiga, itu tidak memerlukan tools atau software khusus dalam perancangannya.
Ya, ini cukup simpel dan juga sederhana, menggunakan natural language. Namun kerugian yang ketiga, itu sukar untuk mengkonversinya ke dalam bentuk kode pemrograman. Kita lanjut. Yang kedua, menggunakan flowchart. Nah, contohnya seperti ini. Flowchart itu kalau dibentuk di Microsoft Word atau di Microsoft PowerPoint itu chart atau shape. Nah, ini kita akan gunakan sebagai simbol. Itu namanya flow chart. Contohnya seperti ini ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, seperti ini. Keuntungan dan kerugian menggunakan flow chart. Keuntungannya lebih mudah dalam pembacaan dan pemahaman algoritma. Kerugian yang pertama, tidak cocok untuk menyelesaikan program yang rumit. Yang berikutnya, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rumit. Jadi flowchart ini hanya dapat digunakan untuk bahasa program yang sangat sederhana. Kerugian yang berikutnya, memerlukan software khusus dalam penulisannya. Contohnya seperti Microsoft Visio. Keuntungan yang ketiga, lebih rinci dengan model visualisasi. Ya, seperti contoh ini ya, ada visualisasinya, kemudian lebih rinci penulisannya. Kerugian yang ketiga, agak susah ketika dikonversi ke dalam bentuk kode program. Kerugian keempat, memakan ruang ketika menata simbol bagan alir flowchart. Ya, jadi contoh ini, yang ada gambar di samping ini, samping kirinya kalian di layar, itu namanya bagan alir flow